Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuji menyembah Tuhan sambil kita merindukan berkat firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ku Tak Dapat Lupakan. Kebaikan yang
kesempatan bagi kami untuk memuji menyembah Kau. Haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya, terpujilah namamu. Mulialah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kita mau sadari sepenuhnya bahwa semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kesempatan, haleluya, itu semua dari Tuhan adanya. Sebab itu kita mau gunakan baik-baik waktu yang singkat untuk ibadah ini, untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan merindukan akan kebenaran firman Allah. Haleluya. Supaya kami pun terus dikuatkan, ditopang, diingatkan oleh firman Allah lewat Roh Kudus-Nya, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap setia, bahkan makin kuat, makin setia, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak-Nya. Haleluya. Sebab waktunya semakin singkat. Haleluya. Waktunya semakin sedikit. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertumbuh ke arah Dia, untuk menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kurnya sekali lagi. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Kembali Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Seluruh kehidupan kami yang ada pada kami Tuhan, kami mau persembahkan kepada Engkau. Sebab kami menyadari hal tubuh jiwa roh kami yang sudah ditebus oleh darah Kristus bukan milik kami sendiri, milik Engkau. Kami kembalikan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami umat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau layakkan untuk memuji menyembah Tuhan. Basuh dosa salah kami Tuhan oleh darah-Mu yang kudus. Bebaskan roh kami untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita yang
dari Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Dan urapan dari tempat yang maha tinggi, Kau nyatakan kasih kuasa-Mu, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau lawat kami, Kau jamah kami, Kau berkati kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan Tuhan, Kau tolong di jalan keluar. Beri kemenangan-Mu Tuhan, beri kebebasan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Dan dengan tangan kasih-Mu beri kekuatan, kemenangan bagi mereka untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Ibu Ustaz. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kita semua. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri, kita naikkan satu pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan.
saatnya kita mau mendengarkan sabda dan kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan.
kuasa-Mu, penyertaan-Mu bagi orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun bumi bergoncang, tapi iman percaya kami tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepada Tuhan yang memimpin iman kami, membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah bertugas melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupannya, usaha pekerjaannya, Engkau berkati seluruh keinginan kerinduannya. Haleluya, supaya boleh terwujud sesuai dengan rencana kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, sucikan, kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kau jamah kami dengan firman hidup yang bisa mengubah kehidupan kami, yang bisa menolong kami, yang bisa menguatkan kami, menghibur, menolong kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu penuh kuasa. Kami yakin dan percaya hal firman-Mu itu hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai kehidupannya sehingga pelayanannya boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan boleh bertumbuh semakin taat, semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita kembali belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 2K, kilauan kasih. Haleluya. 2K ya, kilauan kasih. Ibadah Minggu pagi GPPS Trapodo 9 Oktober 2022. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk Natal ya. Kita persiapkan terus kehidupan kita untuk terus menantikan kedatangan Tuhan. 2K, kilauan kasih, ada dalam Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya, ini sering dibaca ya, Wahyu 19 ayat 8 ini. Kata yang paling penting adalah dikaruniakan. Dihafalkan ya, dikaruniakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai. Tugas kita adalah memakai. Haleluya. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Nah ini kilauan kasih. Kasihnya ada di mana? Ada di kata dikaruniakan. Karena kasihnya yang besar. Roma 8 ayat 32, dia mengaruniakan segalanya. Haleluya. Berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu apa? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, itu dikaruniakan. Jadi perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu dikaruniakan. Seperti yang kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Kita sudah menerima Roh Kudus, kasih Allah. Haleluya. Wahyu 19 ayat 8 ini sudah mulai kita baca dalam Wahyu Matius 22 ayat 4. Coba kita buka sebentar Matius. Ini terus nyambung ke Wahyu 19 ayat 8 ini. Perhatikan Wahyu 22 ayat 4. Ini yang disebut pakaian pesta. Jadi pakaian pesta itu juga sudah dikaruniakan. Matius 22 ayat 4, kita lihat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Haleluya. Sesungguhnya hidangan
telah kusediakan. Perhatikan firman. Semuanya ya 7:7:36:92 itu satu kesatuan. Semua isinya adalah kasih karunia. Haleluya. Di sini semua telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. 3 kata ini penting. Semuanya telah tersedia. Tersedia semua. Datanglah ke perjamuan kawin ini, cuman datang aja. Waktu itu ada orang yang datang dengan tidak pakai pakaian pesta dan ditegur. Karena tinggal pakai aja ndak mau, tidak menghargai kasih karunia. Di sini kalau kita baca terus mulai ayat 11, Matius 22 ayat 11 itu kalau diterus ya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Akhirnya masuk di Wahyu 19 itu perjamuan kawin anak domba. Perhatikan Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Padahal semua telah tersedia. Jadi begitu masuk itu semuanya telah tersedia, tinggal pakai, tapi dia tidak mau pakai. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Haleluya. Haleluya. Pakaian pesta itu dikaruniakan. Semuanya bicara tentang kasih karunia. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ini kesimpulannya di 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saat kita dipanggil, kemudian kita mau menerima semuanya, itu kita masuk dalam pilihan. Mau menerima semua aturan firman, keselamatan itu anugerah, tidak bisa dengan perbuatan diri sendiri. Tapi saat kita sudah menerima anugerah, kita betul-betul menghargai keselamatan dengan mengikuti semua yang sudah disediakan bagi kita. Sampai sini nangkep ya. Tinggal pakai. Haleluya. Nanti kita akan lihat semua. Kita lihat nomor 1 dulu. Apa yang sudah dipelajari kita ulangi sambil kita hafalkan. Nomor 1 ya. Kita sudah belajar ini, mau tahu. Yohanes 7 ayat 17. Mau, kuncinya itu di mau. Maka kita akan tahu kehendak Allah. Kita harus pakai pakaian pesta dan kita menyiapkan semuanya. Kita harus siap semuanya. Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau, dikata mau ya, mau melakukan kehendaknya, ia pasti tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Dia akan pasti tahu kehendak Allah. Akan itu terjemahannya kurang tepat ya, mestinya pasti. Pasti tahu. Di sini will yang artinya pasti ya. Will itu bisa akan, bisa pasti, kepastian. Will pasti tahu. Jadi orang yang mau melakukan kehendak Allah, dia akan tahu kehendak Allah. Jadi kuncinya adalah baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Banyak firman Allah yang disampaikan dari pemikiran diri sendiri, penafsiran diri sendiri, sehingga banyak yang bingung. Seperti contohnya ada yang bilang gereja adalah bengkel ya. Yang di Alkitab dikatakan gereja adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Tuhan Yesus memang datang untuk orang yang sakit. Tapi saat orang sakit itu datang kepada Yesus, seseorang yang bertemu Yesus, dia akan lepas dari dosa. Yesus itu pelepas dosa. Matius 1 ayat 21. Yesus itu juru selamat. Tidak hanya juru selamat,
Dilanjutkan ayat 23, Matius 1 ayat 23. Yesus itu Immanuel, juru syafaat. Menyertai itu artinya mendoakan. Dia terus mendoakan kita. Ibrani 7 ayat 25. Kita bisa beribadah karena korban Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Jadi kita tidak boleh terus main-main dengan dosa, ya. Haleluya. Dan sesudah ketemu Yesus, kita beribadah bersama. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Jadi gereja itu bukan sarang penyamun. Gereja adalah rumah doa. Jadi untuk tahu yang benar kita harus belajar firman. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Sampai di Wahyu diingatkan, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Jadi yang aman itu baca ayat aja, ya. Saya sering katakan saya hanya menuliskan ayat-ayat firman saja, supaya tidak ditambahi, tidak dikurangi. Jadi ada bermacam-macam omongan yang macam-macam, ya, yang tidak sesuai dengan firman. Perhatikan Wahyu 22. Wahyu 22 mulai ayat 18 itu ditulis sebagai penutup. Ini peringatan yang sangat penting. Karena sekarang ini sudah sangat kacau, ya. Orang-orang mikir apa yang dimaksud dengan gereja yang hidup, dengan gereja yang mati. Dipikir kalau banyak rame itu gereja yang hidup, sedikit sepertinya gereja yang mati. Itu semua ukurannya tidak boleh pakai ukuran manusia, harus pakai ukuran firman. Perhatikan Wahyu ini. Wahyu 22 mulai ayat 18 dikatakan penutup, ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jadi nubuat itu juga dari firman, tidak boleh dibuat sendiri. Doa itu juga menaikkan firman, jangan doa dengan keinginan sendiri. Minta macam-macam yang tidak cocok firman. Doa itu hanya mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah pasti menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di kitab ini. Jadi nggak boleh ditambahi. Kalau dikatakan keselamatan itu anugerah, ya sudah, keselamatan itu anugerah. Semuanya adalah kasih karunia. Iman yang hidup adalah iman yang disertai perbuatan. Kita melakukan semuanya karena kita sudah selamat, menghargai kasih karunia. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, jadi nubuat itu sudah ada lengkap di sini. Tidak usah keliling dari mana ke mana untuk cari nubuat. Orang ini terkenal nubuat, keliling semua seperti tidak tergembala. Padahal semua sudah ada di Alkitab. Satu Alkitab ini lengkap. Manusia tuh kecenderungannya tuh suka, istilahnya tuh not biung, ya. Ikut ke sana, ikut ke sini, tidak tergembala. Haleluya. Di sini dikatakan, maka Allah pasti mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, di sini saya ada gambarnya di sini akhir, ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Jadi firman Allah itu tidak boleh mengatakan saya kira, saya pikir, tidak ada seperti itu. Firman ya firman, kita sampaikan firman. Haleluya. Sini dikatakan terus, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini yang kita katakan, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tidak usah diomong macam-macam, kira-kira berapa tahun lagi, tidak usah ditambahi macam-macam. Kita sampaikan firman saja, haleluya.
Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Terjemahan aslinya, God's Holy People. Umat Allah yang kudus. Jadi kita bisa beribadah ini karena kita sudah dibenarkan, kita dikuduskan dan kita ditebus. Ayatnya ingat ya. Makanya baca firman ya, baca firman supaya kita tahu yang benar. 1 Korintus 1 ayat 30. Ayo, hari ini kita akan baca ayatnya supaya kita tahu bahwa kita itu sudah dibenarkan, sudah dikuduskan dan ditebus. Haleluya. Jadi kita tidak boleh main-main lagi dalam hidup ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dia, firman. Firman itu membenarkan, menguduskan dan menebus. Jadi sudah, kita bacakan firman aja dan kita terima firman itu jadi kekuatan kita. Kita lihat di atasnya 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita semua ini orang yang sudah memiliki kekuatan Allah karena kita sudah memiliki Kristus. Dan kita memiliki hikmat Allah, cerdik dan tulus. Tidak terus dibuat permainan sama orang-orang yang terus main-main dalam dosa dan terus minta ditoleransi. Ya, aku masih perlu susu lah, jangan diberi makanan keras. Mari kita hidup cocok dengan firman. Sebab itu baca firman, terus makan firman. Hanya firman yang bisa mengubah hidup kita, tidak ada yang lain. Hanya firman. 7:17 sama 7:17 dihafal ya, sudah saya ulang-ulang terus dihafal. Yohanes sama Wahyu. Yohanes yang nulis juga Yohanes, Wahyu yang nulis juga Yohanes dengan tuntunan Roh Kudus. Yohanes, Wahyu ayatnya 7:17. Wahyu 7:17. Sebab anak domba di tengah-tengah tahta itu pasti menggembalakan mereka dan pasti menuntun. Kita digembalakan dan dituntun. Jadi bukan sakarepe dhewe ya. Menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mata air kehidupan itu firman sendiri. Diajar langsung ke firman sendiri, bukan dengan doktrin-doktrin pembukaan baru dan macam-macam, langsung ke firman sendiri. Langsung baca firman. Miliki firman dalam hidup kita. Dan Allah pasti menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Tadi di Wahyu 19 ayat yang pertama yang kita baca tadi. Wahyu 19 itu bicara tentang haleluya. Di situ ada 4 haleluya. Biasanya saya bilang haleluya, haleluya, haleluya 3 kali. 3 kali itu haleluya yang di surga. Dan haleluya yang keempat itu saat kita nanti bertemu dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di awan. Nyanyiannya adalah haleluya, puji Tuhan. Terus bersyukur 4 kali di Wahyu 19 ayat 4. Dan ini kita ulangi 3 kali, sebab itu ada haleluya 12 kali. Saat pengarang lagu yang menciptakan lagu haleluya 12 kali, dia diilhami oleh Roh Kudus, dan nyanyian itu adalah nyanyian kemenangan. Wahyu 19 ini bicara tentang nyanyian kemenangan. Haleluya. Apa yang jadi perkataan dalam hidup kita? Apakah kita terus mengeluh, terus merasa kurang, lihat sana lebih bagus, lihat orang tua sana lebih bagus dan lain sebagainya, atau kita limpah dengan syukur? Bagaimana caranya limpah syukur? Ayo dibaca ya, dibaca aja supaya hafal. Langsung ke ayat saja. Kolose 2 ayat 7. Jadi tidak isinya terus sambat ya.
dan terus rasanya hanya melihat kekurangan saja. Tetapi kita tahu yang betul. Kolose 2 ayat 7. Ini tentang kepenuhan hidup ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, firman, berakar. Dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas firman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur. Sudah tidak ada jengkel, mangkel, pegel, emosi, jenuh. Itu semua kenapa jenuh? Karena tidak punya rasa syukur. Orang yang jenuh, kenapa seseorang itu bosan, jenuh? Karena tidak punya rasa syukur. Seseorang yang memiliki rasa syukur, dia akan tahu kembali kepada firman bahwa anugerahnya selalu baru setiap pagi. Hafal ayatnya? Baca yuk, Ratapan 3 ayat 23. Kitabnya namanya Kitab Ratapan. Tetapi di dalam Kitab Ratapan ada rasa syukur yang luar biasa. Di dalam dunia meskipun penuh susah, apakah kita terus punya rasa syukur? Ratapan 3 ini bicara tentang penghiburan dalam kesengsaraan. Dunia ini lembah air mata. Hanya firman yang bisa memberi penghiburan, pengharapan, dan semuanya hanya firman. Sebab itu kita terus merenungkan, makan firman. Langit bumi lenyap, hanya firman yang kekal. Ratapan 3 ayat 23, perhatikan. Mulai dari ayat 22 ya, Ratapan 3 ayat 22. Ayo kita perhatikan, kita baca dari firman langsung ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Bisa jenuh apa enggak? Ya enggak bisa jenuh. Kalau kita terus ingat firman, Ibrani 12 ayat 3 mengatakan kita enggak jadi lemah, enggak putus asa. Jenuh itu karena putus asa, karena enggak punya firman di hidupnya. Haleluya. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam. Kelihatannya diam itu tidak melakukan apa-apa ya. Tetapi firman mengatakan terus mendengar firman adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tidak terus pakai kekuatan diri sendiri. Tadi orang yang diundang tidak pakai pakaian pesta itu, dia memakai pakaian yang bagus, dikira dia pakaiannya lebih bagus dari pakaian pesta. Tetapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Dia melakukan macam-macam perbuatan baik, dikira dia lebih benar, dan dikira dengan perbuatan baik itu dia bisa selamat. Tidak bisa. Haleluya. Kita harus terus menanti pertolongan Tuhan itu dengan diam, betul-betul pakai kekuatan Tuhan. Hafal ya ayatnya, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Menghormati hari Sabat. Itu betul-betul menghormati penebusan Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Nomor 3 sekarang. Belum lanjut semuanya, kita nanti akan terus sambil jalan, sambil kita belajar. Ini sudah semua. Yang nomor 3 ini mulai baru ya. 3. Karunia hak penuh. Ini nomor 3. Kita itu memiliki karunia hak penuh. Haleluya. Jadi enggak terus bicara tentang bengkel-bengkel terus ya. Gereja itu bengkel lah, ya sudahlah, dimaklumi lah. Kita sebentar lagi kalau diizinkan Tuhan November rencananya perjamuannya nanti onsite ya, mungkin nanti disediakan dan yang siap boleh ngambil sendiri. Haleluya. Kalau perjamuan saja kita harus memeriksa hidup kita, tidak hanya perjamuan. Untuk melangkah ke rumah Tuhan pun ada ayatnya semua. Kita harus takut akan Tuhan dalam ikut pujian, penyembahan, kesaksian, firman. Itu tidak dikatakan perjamuan itu paling penting, yang lainnya tidak penting. Semuanya itu penting, bahkan sejak melangkah ke rumah Tuhan. Jadi kita tidak boleh terus
Ya sudahlah, dimaklumi memang gereja bengkel kok, tempatnya orang rusak. Gereja bukan tempatnya orang rusak. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kita bangsa yang terpilih. Jadi kalau kita bisa ibadah ini karena korban Kristus, Ibrani 9 ayat 14 itu sudah ada. Kita lihat 1 Petrus 2 dulu. Dihafalkan ya, ayo dibaca, terus dihafalkan. Dan kita tahu yang benar. Jangan terus orang bilang langsung ditangkap itu kebenaran. Kebenaran itu hanya firman. Sebab itu baca firman ya. Kebenaran itu hanya firman, Yohanes 17:17. Ini sekarang 1 Petrus 2 ayat 9. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. God's holy people sampai di Wahyu 22 nanti. Ayat terakhir, ayat 21 ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita keluar dari kegelapan masuk kepada terang Allah yang ajaib. Nanti kita lihat di Wahyu 12 ayat 1, itu terang Allah yang ajaib. Kilauan kasih, Wahyu 19 ayat 8, itu terang yang ajaib. Itu dimulai dari Mazmur, nanti Mazmur 97 ayat 2 dan 3. Haleluya. Miliki firman dalam hidup kita. Haleluya. Kepada terangnya yang ajaib, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Belas kasihan itu lebih tinggi lagi dari kasih. Kasih Allah dicurahkan. Kita manusia menerima belas kasihan Allah. Kita yang tidak layak. Haleluya. Apa itu anugerah? Ada seorang ibu yang tanya sama saya, Bu Hendri, apa bedanya anugerah dan berkat? Apa bedanya anugerah dan berkat? Anugerah itu kita terima karena kita tidak layak. Anugerah keselamatan kita terima. Dan saat kita terima anugerah keselamatan, Roma 4 ayat 16 itu anugerah keselamatan. Saat kita terima anugerah itu dibenarkan berdasarkan iman. Iman pun karunia. Itu anugerah. Anugerah, amazing grace kita terima. Dan apa itu berkat? Berkat itu kita terima saat kita taat. Haleluya. Sesudah terima anugerah, kita dikasih karunia bisa taat. Dan kita taat. Saat kita taat, kita terima berkat. Masih ingat saya ngomong itu? Hafalkan ya. Saat kita percaya, kita selamat. Ya, percaya, selamat. Saat kita taat, berkat. Ya, dihafalkan. Cuman ada 3. Percaya, taat, setia. Percaya, selamat, taat, berkat. Terus kalau setia apa? Setia, kuat. Ya, dihafal ya. Percaya, selamat, taat, berkat, setia, kuat. Kenapa orang tidak kuat? Ya itu tadi, pikirannya masih lihat sana, lihat sini ya. Bandingkan sana, bandingkan sini. Lagu yang terkenal sekarang apa? Ojo dibanding ke ya. Haleluya. Miliki Gusti Yesus dalam hidup kita. Gandol Gusti. Haleluya. Berharap sepenuh, punya ketetapan hati. Siapa contohnya yang punya ketetapan hati? Di Alkitab, Rut ya, punya ketetapan hati. Dia mengikuti mertuanya karena dia yakin betul kalau mertuanya ini bangsa pilihan. Dan dia ikuti apapun resikonya. Engkau mati di mana aku ikut, punya ketetapan hati. Komitmen itu artinya ketetapan hati. Dan akhirnya terus dari Rut sampai keluar Raja Daud, terus turun. Haleluya. Kita harus yakin sama kehendak Allah, itu yang paling penting. Itu orang dewasa. Ingat ayatnya di mana?
Ayo dibaca ya. Kolose 4 ayat 12. Kolose 4 ayat 12 itu penting dalam hidup kita ya. Tadi Kolose ini banyak ayat-ayat yang terus bisa menguatkan hidup kita. Kolose 4 ayat 12, tadi Kolose 2 ayat 7 ya. Sekarang Kolose 4 ayat 12. Kolose 4 ayat 12. Haleluya. Kolose 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang ini penting ya, selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi apa itu pelayanan? Apakah pelayanan itu besuk-besuk, keliling-keliling? Di Alkitab juga ada. Jangan keluar masuk rumahnya orang. Karena setiap orang harus punya waktu yang khusus buat Tuhan. Ini bergumul dalam doa. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang, ya ini penting, apa itu? Berkeyakinan penuh. Seperti saya, kalau ditanya saya sama Pak Henry, bagaimana sikap saya? Saya harus memiliki keyakinan penuh kalau itu dari Tuhan. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang menggoyahkan. Semua masalah boleh terjadi. Tetapi kalau kita punya keyakinan penuh, kita hidup dalam lintasan kemenangan. Seperti yang kita pelajari 2 minggu yang lalu ya. Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi itu penting, hidup kita ini kalau kita ngomong itu harus sesuai perintah Tuhan. Ngomong apa yang kita lakukan. Ayatnya ayo dihafal. Saya ulangi, nanti ulangi di YouTube ya, yang enggak bisa nangkep langsung. Yohanes 5:19, Yohanes 8:26, di semua di Yohanes, dan hanya ada 3 ayat. Yohanes 12 ayat 49. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus berdasarkan firman, bukan berdasarkan pendapat orang. Sebab itu belajar firman ya, belajar firman. Karunia hak penuh 2 Petrus 1 ayat 11, dengan demikian kepada kamu pasti dikaruniakan hak penuh, karunia hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini harus terus kita miliki. Haleluya. Dan nanti semua tinggal ngikuti. Kalau kita sudah tahu yang benar dan semuanya pasti, seseorang yang menghargai kasih karunia, seseorang yang sudah selamat, dia akan berbuat dengan kekuatan Tuhan, akan melakukan seluruh kehendak Allah, akan yakin sama kehendak Allah, semuanya menuju ke situ. Firman Allah ini sudah menceritakan, memberi kekuatan dengan jelas. Sebab itu kita belajar langsung dengan firman ya, karunia hak penuh yang baru hari ini nomor 3 sama nomor 4. Karunia hak penuh dan karunia kesetiaan. Kita baca Filipi 1 ayat 11, diulangi terus ya, Filipi ini itu ternyata bicara tentang karunia kesetiaan. Jadi seseorang yang tidak bisa setia, itu dia tidak menghargai karunia Tuhan. Karunia kesetiaan, Filipi 1:11 ya, 1:11, tadi juga 1:11, karunia hak penuh 2 Petrus 1:11. Karunia kesetiaan Filipi 1:11. Semua ini sudah diatur. Di firman ini sudah diatur semua. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bahasa aslinya itu buah keselamatan. The righteous karakter kebenaran, karakter Kristus, yaitu kesetiaan. Itu terus dikerjakan. Jadi kalau ada masalah macam-macam, itu untuk menguji kesetiaan. 1 Petrus 1 ayat 7. Sampai kita seperti emas murni, pelita itu emas murni, sampai terus nanti di ruang Maha Kudus itu kayu itu disalut sama emas murni dan ditutup, penutupnya dan tudungnya itu emas murni. Haleluya. Kesetiaan itu keluarnya dari kesengsaraan, diuji terus ya.
Apakah terus timbul kesetiaan? Roma 5 ayat 1-5 dibaca semua ya. 1-5. Kesengsaraan sampai timbul tahan uji, timbul pengharapan, tidak mengecewakan, kasih Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan. Terus sampai Roma 5 ayat 17. Kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran. Haleluya. Miliki firman dan jadilah kuat. Percaya, selamat, taat, berkat, setia, kuat. Orang yang tidak kuat akhirnya mengalami masalah, sudah putus asa macam-macam karena dia tidak menghargai karunia kesetiaan. Semuanya dikaruniakan ya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi semuanya untuk memuliakan Allah itu juga pakai firman. Bukan aku harus kaya, harus sehat, harus macam-macam supaya memuliakan Allah. Bukan itu ya. Jadi jangan terus kita salah. Apapun keadaan kita, kalau kita terus berada dalam lintasan kemenangan, di bawah tudung kemuliaan, dikelilingi tudung badai, kilauan kasih, di lintasan kemenangan, kita terus memuliakan Tuhan. Nanti kita belajar terus ya, karena ini seri ya. Haleluya. Karunia kesetiaan. Nah ini kuasa kemenangan 5 kita sudah belajar. Ayo kita ulangi sambil dihafal. Kuasa kemenangan Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Semua itu ada sejarahnya. Alkitab ini lengkap sejarahnya, mulai Kejadian 1 ayat 1 bagaimana cerita awalnya. Semuanya sampai nanti diakhiri Wahyu 22 ayat 21. Itu akhir dari Kejadian 1 ayat 1, semua diceritakan lengkap. Akhirnya kita dalam tudung kemuliaan sebagai God's holy people. Manusia diciptakan jatuh dalam dosa, ditebus, dibenarkan, dikuduskan, ditebus, dan terus didandani, terhias sempurna. 2 Timotius 3 ayat 17 sampai di sini. Wahyu 19 ayat 8 pakai pakaian yang berkilau-kilauan, perbuatan benar orang kudus. Benar itu firman, kudus itu Roh Kudus. Haleluya. Firman, Roh Kudus, dan kita dengan iman kita semuanya menghadap Tuhan. Iman itu melakukan kehendak Allah. Terus di sini maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Sebab itu baca firman. Saat kita baca firman, saat sampai di sini kita imani telah menerima kelimpahan kasih karunia. Cuma 5 kata. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. Lengkap ya. Haleluya, lengkap. Yaitu percaya, taat, setia ini jadi satu, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Semuanya ini digabung, itu jadi setia, terus percaya, taat, setia, terus melakukan kehendak Allah, digabung itu jadi percaya itu iman, taat itu pakai firman, setia itu terus pakai Roh Kudus, iman, firman Allah, Roh Kudus dengan kekuatan Tuhan ya, dan anugerah kebenaran. Tidak berhenti sampai di situ, masih ada lagi anugerah kebenaran. Pasti hidup dan berkuasa, hidup kita penuh kuasa. Haleluya, hidup yang berkuasa, bukan hidup yang dari pagi nunggu malam lagi, tidur lagi, jenuh muter seperti ini terus, tidak seperti itu. Tetapi kita tiap detik kita lakukan untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Menginvestasikan waktu untuk kekekalan. Pasti hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini semua kembali kepada Yesus Kristus. Roma 11 ayat 36 itu dari, oleh, untuk dia, DOK, kepada dia, dari dia, oleh dia, kepada dia. From His grace, dari anugerahnya. By His power, oleh kuasanya Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, for His glory, untuk kemuliaannya, semua untuk kemuliaannya. Haleluya. Semuanya adalah kasih karunia. 6 sekarang. 6 kuasa ketenangan sama 5:17.
kuasa kemenangan Roma 5:17, kuasa ketenangan Yesaya 5:17. Diulang-ulang terus ya, diulang-ulang. Firman itu pengulangan. Hidup ini terjadi terus berulang-ulang. Seperti cucu saya sekarang ini terus minum susu. Tiap 2 jam terus minum susu, terus diulang-ulang terus sampai tumbuh. Sekarang ini kita tiap hari makan nasi enggak? Tiap hari makan nasi. Ada yang ngomong bosen nasi. Yang bosen nasi biasanya agak enggak enak badan ya, agak sakit. Tapi tiap hari pagi siang sore nasi, pagi siang sore nasi. Firman Allah juga proses pengulangan. Semuanya proses pengulangan. Mandi diulangi pagi sore. Besok kita mandi lagi enggak? Mandi lagi pagi sore, sikat gigi pagi sore, terus proses pengulangan. Firman itu terus proses pengulangan. Ini yang membentuk hidup kita. Haleluya. Sebelum nomor 6, kita lihat proses pengulangan. Proses pengulangan di Ulangan 17. Namanya proses pengulangan, ada di kitab Ulangan juga. Ulangan 17. Sebelum masuk nomor 6 ya, nanti sebentar lagi kita masuk nomor 6. Ulangan 17, ayatnya gampang, 17, 18, 19, 20. Kita lihat Ulangan 17, ayat 18. Bahkan ini dimaksud hukum tentang raja. Kita semua kan raja ya. 17 ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya bisa melakukan cuman proses pengulangan terus. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Ndak nambahin, ndak ngurangi, itu ndak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus berada di dalam lintasan kemenangan, agar lama ia memerintah. Lama di sini bicara tentang kekal, memerintah kekal. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel belajar rendah hati. Belajar rendah hati itu dari firman. Nggak bisa aku tak belajar rendah hati. Hanya firman yang membuat kita rendah hati. Bersyukur juga gitu. Aku tak belajar bersyukur, nggak bisa. Hanya firman yang bisa membuat kita bersyukur. Ayatnya di mana? Kalau hanya firman yang bisa membuat kita bersyukur, ayatnya ada di Mazmur 119 ayat 7. Dihafalkan ya. Dihafalkan dan firman itu akan membentuk. Kenapa kok dihafalkan? Diulangi terus sampai hafal, dan firman itu sampai jadi daging, membentuk kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 7. Jadi bersyukur, rendah hati, bersabar itu semua belajarnya dari firman. Tidak ada latihan ini itu, hanya firman. Mazmur 119 ayat 7. Perhatikan itu belajar bersyukur. Dan bersyukur itu kunci, paling penting. Hidup bersyukur itu orang yang setia, orang yang punya ketetapan hati. Aku pasti bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Benar-benar bersyukur. Haleluya. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, belajar firman. Belajar firman itu bisa bersyukur, rendah hati. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Belajar daripadaku, belajar firman. Itu bisa tenang, rendah hati. Masuk ayat yang ke-6 sekarang, kuasa ketenangan. Yesaya 5:17, maka domba-domba pasti makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Ini kuasa ketenangan. Kita tenang dalam penggembalaan, makan rumput seperti di padangnya sendiri. Bukan seperti kambing yang terus pakai kekuatan sendiri. Dan kambing-kambing pasti mencari makan. Ada kata mencari. Cari, oh ini yang terkenal sekarang ini, terkenal, cari. Dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Haleluya. Bagaimana sikap hati kita?
kita bisa melihat kekekalan, melihat perhentian permai. Perhentian permai, mari kita lihat sebentar. Kejadian, ya. Kejadian 49:15. Mari saya langsung bawa ke firman untuk baca sendiri, renungkan, nanti kalau ada YouTube bisa diulangi lagi. Kejadian 49 ayat 15. Bisa melihat perhentian permai, jangan melihat yang sementara. Kejadian 49:15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, bisa melihat perhentian permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Haleluya. Dia bisa melakukan semua kehendak Allah. Kita bisa tahu bahwa kehendak Allah itu enak, ringan, tidak berat. Matius 11:28-31, Yohanes 5 ayat 3 dan 4, enak, ringan, dan tidak berat, sehingga kita terus dalam perlindungan Allah. 1 Yohanes 5 ayat 18. Haleluya. Terus ya. Sekarang nomor 7. Haleluya, tudung kemuliaan. 7 tudung kemuliaan sudah belajar ya. Ayo kita ulangi. Diulangi lagi, dihafal. Yesaya 4 ayat 5. Maka Tuhan pasti menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu pasti ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Terus di bawah tudung kemuliaan. Kalau kita terus di dalam lintasan kemenangan, kita di bawah tudung kemuliaan. Dan kita kalau mengalami badai, badai itu adalah badai kemuliaan. 8. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Masalah boleh datang. Bagi orang lain itu badai yang menghancurkan, tetapi orang yang sudah ditebus saat menghadapi badai, badai itu adalah badai kemuliaan. Haleluya. Jadi kita harus terus yakin ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Badai yang membawa naik ke sorga, itulah badai kemuliaan. Jadi perhatikan hidup kita. Kalau kita mengalami masalah dan kita jadi hancur, itu kehendaknya iblis. Iblis itu mendatangkan masalah untuk menghancurkan. Tetapi kita berkata bahwa kita itu dalam lintasan kemenangan. Saat masalah datang, masalah itu hanya menjadi makanan. Bilangan 14 ayat 9. Dan makanan itu kita telan habis dan kita akan bertambah kuat dan terbang lebih tinggi. Haleluya. 9 sekarang. 9 tudung badai. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, berkasutkan bulan, dengan bulan di bawah kakinya, bermahkotakan matahari, bermahkotakan bintang, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wahyu 12 ayat 1 itu ada di Mazmur. Coba lihat Mazmur ya. Mazmur 97 itu Wahyu 12 ayat 1. Mazmur 97 ayat 2 dan 3 itu bicara tentang Wahyu 12 ayat 1. Mazmur 97. Ini rajanya dan kita jadi mempelai Kristus. Tuhan adalah raja. Perhatikan ayat 2 dan 3. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Berdiri di atas bulan, berdiri di atas firman, berkasutkan bulan. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekelilingnya. Kita berselubungkan matahari. Kita jadi orang yang ditakuti. Orang berdosa akan takut sama kita. Haleluya. Iblis pun juga akan takut kalau kita berselubungkan matahari. Di sini api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia,
Bumi melihatnya dan gemetar. Haleluya. Bermahkotakan bintang, terus di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Galatia 2:20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Masa Kristus yang di dalam aku, masa kita terus ngomong gereja itu bengkel terus. Kristus kan di dalam kita. Haleluya. Kita orang yang ditebus. Kilauan kasih, ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 9 Oktober 2002. Nanti kesimpulannya diberikan oleh Bapak Gembala. Hari ini memang agak lebih ya, karena sama Vindo mau diatur. Pandemi segera mungkin akan berakhir. Nanti kembali diatur, pujian akan mungkin ada kesaksiannya, mungkin bisa sampai 7.20. Firman saat tidak ada perjamuan nanti bisa sampai 8.15. Saat ada perjamuan mungkin 8 lebih selesai dan kita ikut perjamuan onset. Kita berdoa terus untuk rencana-rencana kedepannya. Biarlah kita seberapa banyak yang hadir, seberapa banyak yang terima firman, kita jadi seperti emas ya. Kita tahu bahwa emas kecil harganya, nggak tahu sekarang 1 gram berapa ya, mungkin 500.000 mungkin ya, nggak tahu saya berapa. Dan kalau 500.000 itu kalau buat beli rumput jerami dapat banyak. Saya harap Roh Kudus akan menerangkan apa artinya ini ya. Apakah kita emas yang walaupun dibakar oleh api kita akan malah jadi murni. Tapi kalau rumput jerami, meskipun ngumpul banyak rumput jerami, dia akan terbakar habis. Coba ditangkap sendiri, biar Roh Kudus menerangkan lebih lanjut. Nanti waktu selebihnya biar Bapak Gembala memberi kesimpulannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan bahwa perjamuan kawin anak domba itu ya, sudah dikatakan perjamuan kawin anak domba itu telah tiba ya, telah tiba ya. Jadi kalau dikatakan telah tiba itu dikatakan pengantinnya telah siap, sudah siap sedia ya. Memang waktu pertama kali kita percaya Yesus, kita itu seperti mobil rusak masuk bengkel. Tapi setelah dibarui di dalam Kristus, dijadikan baru ya, yang bukan didandani saudara ya, dijadikan baru, beli baru, dapat baru. Apa masuk bengkel terus? Masuk bengkelnya itu cuma servis berkala untuk ganti oli begitu ya, kalau mobil ya. Nah, kita juga di dalam Tuhan demikian. Sebetulnya setelah kita percaya Yesus, kita tumbuh secepatnya, lahir baru ya, jadi baru, tidak didandani terus. Tapi apa? Dihiasi ya. Kalau orang baru mobil dapat mobil baru, kepengin joknya diganti yang lapisannya yang gimana, setirnya ditambahi tutupnya yang bagaimana ya, dihiasi. Dalamnya ada, sekarang ini ada TV-nya, ada apanya, dihiasi. Nah, jadi sekarang ini selaku akhir zaman. Jadi kita ini bukan terus masuk bengkel, tapi direnovasi, dihiasi seperti pengantin yang siap sedia. Pakai pakaian pengantin yang putih, yang halus, yang berkilauan. Haleluya. Mari kita cepet-cepetnya kita mau masuk ya. Kita harus sudah siap sedia jadi pengantin ya. Haleluya. Kalau dulu saya punya mobil carry, belenger dandani, masuk bengkel terus-terusan ya. Tambah repot, tambah keluar uang banyak. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan gantikan ya apa ini, Kaila ini sudah berapa, hampir 5 tahun enggak pernah masuk bengkel ya. Enggak didandan-dandani, enggak. Servis berkala ya dibersihkan apa-apanya, diganti oli. Enggak pernah masuk bengkel karena rusak, tidak pernah ya. Nah, jadi saudaraku, mari ya, jangan kita anggap wis gerejaku aku tak mlebono bengkel terus akhir. Saudara mau punya mobil, punya motor masuk bengkel terus?
Ganti sing anyar, betul ya? Haleluya. Seperti mari, saudara ya. Kita punya pedoman firman Allah. Dan firman Allah ini akan terus membarui kehidupan kita ya. Yang lama lenyap, yang lama lenyap, yang baru terbit ya. Semakin dilengkapi dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, semakin indah ya. Yang mobilnya enggak tembel-tembelan kinclong. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian juga rohani kita, Tuhan ingin semakin indah, semakin cemerlang. Tiap hari baru, ya, tiap hari baru. Ya, bukan kelihatan, betul-betul nampak baru. Ya, memang perlu pemeliharaan. Ya, rohani kita perlu pemeliharaan, dan kita perlu meluangkan lebih banyak waktu, tenaga, pikiran kita untuk rohani kita. Ya, supaya terus baru. Ya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Ya, selalu baru ya. Haleluya. Ada seorang saudara sepupu istri saya, supaya rumahnya itu kelihatan terus baru ya. Tiap setahun sekali itu dipanggilkan tukang cat tembok. Seluruh rumah dibersihkan, dikokrok begitu, dipelambir lagi, dicat berapa juta. Tiap tahun dia harus pindah rumah, kos sebulan, kalau nggak salah 2 bulan, supaya rumahnya jadi kinclong terus. Itu biaya berapa puluh juta ya. Tiap tahun. Rumah saudara, rumah saya sanggup membiayai seperti itu tiap tahun supaya kinclong terus. Secara materi yang tidak punya uang ya tidak sanggup ya. Nah, tapi masalah rohani kita tidak perlu pakai bayar uang ya. Kalau kita mau perbaiki, cocokkan dengan firman Allah ya, hidup sesuai dengan firman Allah, itu nanti keluar yang baru terus ya. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Persiapkan kami menjadi pengantin yang siap sedia untuk masuk dalam pengangkatan, masuk dalam kemuliaan. Dengan pakaian yang putih bersih, dengan pakaian pesta yang sudah Engkau sediakan, kami mau pakai itu Tuhan. Haleluya. Kebenaran-kebenaran firman-Mu, bukan kebenaran diri sendiri, bukan pendapat diri sendiri, bukan kira-kira, tetapi kami pakai betul-betul, haleluya, kebenaran firman-Mu yang pasti, tidak lebih, tidak kurang. Firman Tuhan itu tepat, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Lengkapi kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kami kemampuan, haleluya, untuk terus berpakai pakaian pesta, menjaga kesucian, kekudusan, keadilan, kebenaran di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kekurangan, kami tetap pakai kebenaran firman Allah. Itulah hiasan kami sebagai calon mempelai Kristus yang segera masuk haleluya dalam kemuliaan untuk bersanding dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus beri kekuatan kepada kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin hari ini karena kemarin Sabtu Tuhan, mereka mungkin berlibur sampai hari Minggu. Tuhan tetap sertai mereka, Tuhan ingatkan mereka, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, supaya mereka tetap cinta Tuhan, mencari Tuhan, kontak terus dengan Tuhan, di mana saja, kapan saja, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara kami yang sudah hadir, meluangkan waktu, tenaga, dan segala pengorbanannya, Tuhan curahkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan Roh Kudus menyertai umat-Mu yang taat, yang setia, yang percaya lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga mereka boleh menyaksikan keajaiban-Mu, kebesaran-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apa saja yang mereka lakukan. Engkau buat berhasil dan boleh menjadi saksi-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.